Baiklah, selamat sore. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita sore kali ini dalam mata kuliah Administrasi Pembangunan. Dan pada sore hari ini kita akan membahas mengenai penyempurnaan administrasi bagi pembangunan. Nah, di sini definisi penyempurnaan administrasi disampaikan oleh H.K. bin Lee, suatu usaha untuk menerapkan ide baru dalam sistem administrasi serta dengan sadar memperbaiki sistem tersebut bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang positif. Di samping itu, Jesse Kildor juga berpendapat bahwa penyempurnaan administrasi adalah perubahan langsung keseluruhan sistem administrasi untuk mencapai tujuan masyarakat yang menyeluruh. Penyempurnaan administrasi secara umum suatu usaha secara sadar untuk melakukan perubahan dan penyesuaian administrasi pemerintah untuk melakukan perbaikan administrasi pemerintah, yaitu yang diperbaiki tujuan, susunan, prosedur organisasi, lembaga negara baik yang bersifat departemental ataupun non-departemental. Nah, di samping itu sistem dan prosedur pengurusan alat-alat negara termasuk sikap dan kesejahteraannya dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam pencapaian pembangunan nasional. Ada dua faktor sebab akibat dalam penyempurnaan administrasi, di antaranya yang pertama faktor penyebabnya itu perubahan tujuan, struktur dan cara organisasi serta sikap aparat negara. Nah, bagaimana tujuan yang sudah ditetapkan bisa berubah, itulah faktor penyebabnya, dan strukturnya juga dan cara organisasi serta sikap aparatur negara. Faktor akibatnya, efektivitas dari organisasi inilah akibat daripada perubahan tujuan, struktur, dan cara organisasi serta sikap aparat negara. Ini akan mengakibatkan efektivitas daripada organisasi itu bagaimana. Nah, inilah yang perlu disempurnakan secara administrasi. Ada 3 unsur yang membedakan upaya penyempurnaan administrasi dengan perubahan lainnya. Yang pertama, kepentingan moral. Nah, di sini menghilangkan cara yang salah di bidang administrasi. Terus perubahan terarah, sekali penyempurnaan dilakukan maka diusahakan penyempurnaan itu bersifat permanen. Artinya, sekali penyempurnaan itu dilakukan dan maka diusahakan penyempurnaan itu juga harus bersifat permanen. Nah, yang ketiga adalah ketahanan administrasi, perlu ada dukungan politik agar perubahan status quo berjalan lancar. Nah, di mana dukungan secara politik di sini di dalam ketahanan administrasi ini benar-benar diperlukan. Perlu adanya dukungan politik agar perubahan status quo berjalan dengan lancar. Faktor yang mempengaruhi penyempurnaan administrasi, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi daripada penyempurnaan administrasi itu. Yang pertama, keadaan perubahan baik tujuan, sasaran dan sebagainya. Terus agen pembaharu, orang yang melakukan perubahan, dan faktor lingkungan, kondisi daripada negara tersebut bagaimana, perubahan-perubahan tujuannya seperti apa, sasaran yang ingin dicapai juga bagaimana, orang yang melakukan perubahan itu siapa, dan yang terakhir ada kondisi daripada negara tersebut bagaimana. Itulah faktor yang mempengaruhi terjadinya penyempurnaan administrasi. Ginanjar Kartasasmita mengungkapkan bahwa penyempurnaan administrasi dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pembangunan administrasi yang dilakukan di negara berkembang dan pembangunan administrasi yang dilakukan di negara-negara yang administrasinya relatif mapan. Nah, penyempurnaan administrasi harus sesuai dengan lingkungan negara tersebut. Itulah pendapat dari Ginanjar Kartasasmita.
Lingkungan administrasi di sini dapat dikatakan lingkungan administrasi itu meliputi yaitu kondisi negara dan bangsa yang bersangkutan, meliputi bidang politik. Nah, di bidang politik ini tentunya ada lingkungan administrasi, meliputi sistem politik yang dianut bagaimana, partisipasi masyarakat dalam proses politik sebagaimana, keterbukaan dan kebebasan berpendapat juga seperti apa, kedudukan dan kekuatan hukum, perkembangan budaya dan politik. Nah, itulah kalau dilihat dari lingkungan administrasi. Dari bidang ekonomi, sistem ekonomi yang dianut ekonomi terbuka atau tertutup. Apakah itu sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut? Apakah terbuka atau tertutup? Ekonomi pasar atau ekonomi didominasi oleh pemerintah? Diukur dari tingkat pendapatan dan perkembangan, struktur produksi dan ketenaga kerjaan, tingkat pertumbuhan, kemantapan atau stabilitas ekonomi, tingkat kesejahteraan atau pemerataan pendapatan, perkembangan kelembagaan ekonomi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang sosial, meliputi bidang pendidikan seperti tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, bagaimana apakah masyarakatnya secara keseluruhan sudah melek huruf atau masyarakatnya masih sebagian besar dia tidak melek huruf. Nah, di bidang kesehatan seperti usia harapan hidup, tingkat mortalitas ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan, derajat gizi masyarakatnya bagaimana, kehidupan keagamaan. Di bidang kependudukan seperti pertambahan penduduk dan distribusi kependudukan menurut berbagai ukuran antara lain gender, spasial, usia, dan sebagainya. Perkembangan kelembagaan sosial budaya serta aspek-aspek sosial budaya lain yang luas seperti nilai-nilai budaya tradisional dan modern, antara lain sikap terhadap etos, kerja, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Filosofi penyempurnaan administrasi. Nah, di sini Rick berpendapat bahwa melihat penyempurnaan administrasi dapat dilakukan dengan cara perubahan struktur. Nah, di sini dalam perubahan struktur ini tentunya perubahan struktur dan fungsi organisasi dalam suatu negara untuk mengoptimalkan kebutuhan, diferensiasi tinggi. Terus perubahan kinerja. Di sini menekankan pada network personal performance dibandingkan dengan social performance. Nah, membedakan antara hasil accomplishment dibandingkan dengan upaya yang dilakukan individu dalam penyempurnaan administrasi lebih ditekankan di sini adalah efektivitas dibandingkan dengan efisiensi. Itulah filosofi dari penyempurnaan administrasi. Berikutnya, Wallace berpendapat tentang penyempurnaan administrasi, yaitu perubahan harus merupakan perbaikan dari keadaan sebelumnya dan perbaikan diperoleh dengan upaya yang disengaja atau deliberate dan bukan terjadi secara kebetulan atau tanpa usaha, dan perbaikan yang terjadi bersikap jangka panjang dan tidak sementara. Itulah pendapat dari Wallace tentang penyempurnaan administrasi. Selanjutnya, debirokratisasi dan reorganisasi. Nah, debirokratisasi merupakan usaha perampingan dan penyederhanaan birokrasi publik. Ini meliputi upaya penyempurnaan dalam pengambilan keputusan, perampingan organisasi pemerintah, dekonsentrasi kewenangan, peningkatan produktivitas sektor publik, rasionalisasi proses administrasi, penyederhanaan pola perizinan seperti one stop service, diversifikasi dan desentralisasi serta sistem pelayanan dan sebagainya. Di sini ada upaya-upaya penyempurnaan administrasi di Indonesia. Sasaran dalam upaya penyempurnaan administrasi pemerintah di negara Indonesia ini ada 6 sasaran. Yang pertama, meningkatkan pelaksanaan fungsi dan hubungan kerja antara lembaga-lembaga negara. Bagaimana fungsi dan hubungan kerja
dan antar lembaga-lembaga itu bisa ditingkatkan sehingga pelayanan penyempurnaan administrasi di Indonesia itu bisa tercapai. Meningkatkan daya guna dan hasil guna seluruh aparatur negara dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan organisasi pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan pengawasan pembangunan dengan tetap mengusahakan keluasan dalam pelaksanaan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja, motivasi dan disiplin kerja. Membina dan menyempurnakan badan-badan usaha ekonomi, lembaga-lembaga keuangan dalam rangka pembinaan dunia usaha. Dan yang terakhir adalah menyempurnakan administrasi pelaksanaan pembangunan, meliputi perencanaan operasional pembangunan, serta sistem anggaran, dan pembiayaan pembangunan, masalah-masalah manajemen dalam pelaksanaan rencana tahunan. Nah, bagi bangsa Indonesia ada dua pilihan atau alternatif kebijakan. Yang pertama adalah perbaikan birokrasi berlangsung secara evolutif dan tidak bisa dipaksakan. Dan yang kedua adalah mempercepat proses perbaikan administrasi. Nah, untuk di Indonesia sebaiknya dipilih alternatif kedua. Kenapa kedua? Dengan alasan-alasan sebagai berikut. Ekonomi Indonesia saat ini ada pada ambang untuk meningkat dari ekonomi berpendapatan rendah menjadi ekonomi berpendapatan menengah. Terus alasan yang kedua, terjadinya transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dan alasan yang ketiga, masyarakat Indonesia telah teremansipasi dan terlepas dari perangkap keterbelakangan. Dan yang terakhir, alasan yang terakhir adalah globalisasi akan meningkatkan kadar keterbukaan informasi. Nah, dan yang terakhir di sini dapat disimpulkan bahwa upaya penyempurnaan administrasi dilakukan secara sadar dan dimaksudkan untuk pembaharuan administrasi sehingga berdampak kepada pencapaian pembangunan pemerintahan yang lebih baik. Upaya penyempurnaan administrasi ini perlu dilakukan selaras dengan berkembangnya zaman yang kebutuhan dan masalah kenegaraan yang semakin rumit dan kompleks. Nah, upaya penyempurnaan administrasi terus-menerus dilakukan oleh negara Indonesia. Hal ini diperkuat dengan kondisi pemerintah negara Indonesia yang diklasifikasikan sebagai negara berkembang dan masih banyak sekali indikator-indikator yang perlu penyempurnaan dan perbaikan. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan saat ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan minggu depan.